Inilah wajah kota menengah dan besar di Asia. Kota adalah jalan raya, jalan layang, jalan tol, apartemen dan gedung pencakar langit. Sepanjang 30 tahun terakhir, Singapura, Hong Kong, Seoul, Manila, Kuala Lumpur dan Jakarta berlomba menjadi pusat ekonomi di kawasan Asia. Anehnya, wajah kota-kota Asia itu lama-kelamaan semakin mirip. Pusat bisnis dan perdagangannya selalu dijejali orang. Pusat perbelanjaannya semakin mirip. Dan semua menawarkan produk yang sama. Dari merek yang sama. Semua kota itu didera kemacetan dan polusi udara yang tak kunjung berhenti mengotori langitnya. Karena papan iklan pun belum berhenti membujuk orang untuk membeli kendaraan, apartemen, berbelanja, berwisata ke luar negeri, dan berbelanja beragam barang. Selamat datang di Jakarta, metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Kota ini dihuni 10 juta orang, itu di malam hari. Setiap pagi pada hari kerja, masih ada 2,5 juta orang lagi yang datang menyerbu masuk ke Jakarta dari kota-kota sekitarnya. Jakarta kota yang kaya, rakus dan manja. Agar roda kehidupan di Jakarta berjalan, kota ini harus mendatangkan tak kurang dari 2.000 ton beras setiap hari. Untuk menyalakan billboard iklan, lampu stadion, dan menerangi perkantoran dan apartemen, Jakarta membutuhkan daya listrik 6.000 megawatt per hari. Dan untuk menopang kehidupan dan kemewahan Jakarta, dibutuhkan ribuan pedagang kaki lima yang melayani makan siang para pekerja kantoran. Dibutuhkan para kuli bangunan, penjaga toko, penyapu jalan, dan kaum pekerja lainnya. Terletak di perairan Jakarta, inilah Pelabuhan Laut Internasional Tanjung Priuk. Pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priuk dibangun pada tahun 1877, terhubung dengan jaringan kereta api Santero Jawa. Melalui pelabuhan ini pada masa penjajahan, komoditas dari perkebunan di dataran tinggi Jawa dikapalkan ke pasar dunia. Dari perkebunan-perkebunan karet di Pulau Jawa, Pirelli memperoleh pasokan bahan mentah. Pun sampai sekarang, Tanjung Priuk adalah harta tak ternilai bagi ekonomi Indonesia. Bahan baku industri dan mesin industri diimpor melalui pelabuhan ini. Dan dari sini pula garmen, tekstil, alas kaki buatan Indonesia diekspor ke luar negeri. Lalu lalang kapal kargo di pelabuhan ini adalah simbol dari dua kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mengundang masuk investasi luar negeri dan mendorong industri berorientasi ekspor. Memiliki satu pelabuhan laut internasional saja belumlah cukup. Guna memikat investasi, pemerintah Indonesia lalu membangun banyak kawasan industri, kawasan berikat, Export Processing Zone. Pada akhir 1980-an, 4 kawasan industri dibangun di sekitar Jakarta. Apa yang terjadi kemudian? Pinggiran Jakarta lalu berubah cepat menjadi wilayah industri. Pabrik-pabrik otomotif Jepang dan Amerika berkerumun di kawasan industri Pulau Gadung. Segera saja, investor Taiwan, Korea, dan Singapura menanamkan uang di Indonesia, membuka pabrik garmen dan tekstil di kawasan berikat Nusantara Cakung, yang memanjakan mereka dengan potongan pajak dan banyak kemudahan lainnya.
Semua kawasan industri di sekitar Jakarta tersebut menikmati kemudahan akses ke Pelabuhan Ekspor Tanjung Priok. Kelak, ketika investasi terus mengalir deras ke Indonesia, pinggiran Jakarta semakin dipenuhi pabrik. Jakarta kehabisan persediaan lahan industri. Industri manufaktur lalu mengincar lahan-lahan baru di dataran rendah di sebelah timur Jakarta. Sejak itu, kota-kota di sebelah timur Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, berubah cepat menjadi deretan pabrik. Jika Anda penduduk Jakarta, industri keuangan dan industri otomotif mengendaki Anda cukup kaya agar mampu memiliki kendaraan sendiri. Bujukan untuk membeli adalah yang Anda dengar pada pameran ini. Tak mau kalah dengan kota-kota Asia lainnya, pada September 2014, Jakarta kembali menyelenggarakan Indonesia International Motor Show. Perhelatan ini hanyalah ruang pameran bagi industri otomotif Indonesia. Tahukah Anda, di manakah kendaraan-kendaraan ini dibuat? Inilah wajah asli di balik cantiknya ruang pamer tadi. Pabrik-pabrik pemasok komponen Suzuki, Honda, Toyota, juga untuk Mattel, Samsung, Toshiba, Panasonic di kawasan industri sebelah timur Jakarta. Sampai saat ini, di sepanjang kota Bekasi, Karawang hingga Purwakarta, setidaknya sudah terbangun 7 kawasan industri besar dan fasilitas pergudangan yang terhubung dengan jalan tol menuju Pelabuhan Laut Tanjung Priok. Kawasan-kawasan ini terbangun berkat modal dari seberang lautan, terutama Korea, Jepang, dan Cina. Belakangan, kalangan industri Jepang mendesak pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan pelabuhan laut baru di Cilamaya, di utara Karawang, untuk mempercepat alir produksi barang ke pasar dunia. Indonesia akan terus membangun kawasan industri, jalan tol, dan pelabuhan laut dalam persaingannya untuk mendatangkan modal asing, untuk memikat Foxconn, Toyota, Unilever, dan lain sebagainya. Pemandangan yang kita temukan di lorong timur Jakarta ini tidaklah khas Indonesia. Bekasi dan Karawang dibangun dengan impian bersaing dengan kota industri Shenzhen di Cina. Begitulah, semua negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, semua berlomba membangun kawasan industri. Kawasan industri Indonesia bersaing dengan kawasan serupa yang dibangun di pantai timur Cina, di Mumbai, India, di sekitar Manila, Filipina, di selatan Bangkok, dan seterusnya. Semua berlomba untuk menjadikan negaranya sebagai dapur yang melayani raksasa transnasional.
dan semua bersaing untuk menyediakan buruh murah. Buruh yang semurah-murahnya. Jika tak ada alasan yang kuat, tak mungkin perempuan-perempuan muda ini bersedia setiap pagi menantang resiko sebesar ini. Berjalan kaki, menyeberangi jalan tol untuk segera tiba di pabrik. Mereka adalah buruh pekerja untuk Pochen, perusahaan Taiwan pemasok sepatu olahraga Nike yang mendirikan pabrik di kota kecil Serang. Di kota industri seperti ini, yang kita temukan adalah perempuan-perempuan muda yang datang dari kota-kota kecil dan provinsi sekitar. Mereka bekerja dengan upah yang hanya sedikit lebih tinggi dari ketentuan upah minimum. Itu pun sekitar seperempatnya harus dibelanjakan untuk membayar kamar sewa sempit. Sisanya untuk makan dan belanja sehari-hari, dan mengirimkan sedikit uang untuk keluarga mereka di kampung asal. Kota-kota industri, terutama yang memproduksi garmen, tekstil, dan alas kaki, seakan hanya dihuni orang berusia muda. Karena pabrik hanya menghendaki mereka yang berusia muda. Beberapa ratus kilometer dari Serang, di kawasan berikat Nusantara Cakung, pun akan kita temukan pemandangan serupa. Ribuan perempuan muda datang dan pergi pada setiap jam pergantian gilir kerja. Mereka yang sudah tak lagi muda atau gagal mencari kerja di pabrik, berusaha mencari nafkah sebagai pedagang kecil. Sebagian lagi mencoba mencari peruntungan untuk bekerja di luar negeri sebagai buruh perkebunan atau buruh konstruksi di Malaysia, atau menjadi pembantu rumah tangga di Saudi Arabia. Buruh-buruh di KBN Cakung umumnya dibayar murah. Itu sebabnya mereka sering dilanda kesulitan keuangan, lalu menjadi mangsa lintah darat. Jam kerja mereka panjang, maka tak mengherankan bila sepulang kerja mereka merasa perlu melepas lelah di warung penjual jamu untuk mengusir lesu, lelah, pegal, dan nyeri otot. Sudah banyak yang tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KBN Cakung sering melakukan pelanggaran hak dasar perburuhan. Di sebuah perusahaan pemasok H&M, berlaku ketentuan bahwa perusahaan dapat memecat Anda jika Anda kedapatan hamil. Sebagian besar buruh yang bekerja di sini adalah buruh-buruh yang dikontrak untuk masa kerja pendek. Banyak perusahaan secara ilegal memberhentikan buruh tetap. Anda bisa bekerja kembali asalkan bersedia menjadi buruh kontrak. Dan anehnya, proses peralihan status ini mereka beri nama pemutihan. Untuk tumbuh sebagai negara industri berorientasi ekspor, agar dapat bersaing dengan negara Asia lain di hadapan investor, pemerintah Indonesia tanpa malu-malu menjajakan orang-orang muda ini sebagai buruh murah, sebagai keunggulan komparatif, sambil membiarkan kasus pemberangusan serikat merajalela, dan terus menasihati buruh untuk rajin bekerja dan menjunjung tinggi hubungan industri yang harmonis.
Lionel Messi dan banyak bintang sepak bola dunia dibayar mahal sebagai bintang iklan Adidas atau Nike. Messi tak pernah berjumpa dan sama sekali tak mengenal Kokom hingga 2 tahun yang lalu. Perempuan ini bekerja di PT Panarub Dwi Karya Benoa. Perusahaan pemasok sepatu Adidas milik Hendrik Sasmito. Pengusaha yang pernah berjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2012, Kokom bersama 1.300 pekerja lainnya kehilangan pekerjaan. Mereka dipecat secara ilegal lantaran mendirikan serikat dan menuntut upah sesuai ketentuan. Sementara Lionel Messi sibuk bertanding setiap minggu di Liga Spanyol, Kokom belum kunjung berhenti menuntut haknya. Kokom tidak sendirian. Di tempat lain, buruh di perusahaan negara pengelola jalan tol PT Jasa Marga juga sedang bergulat melindungi haknya. Bagaimana tidak? Penjaga gardu di sepanjang jalan tol ini bertahun-tahun bekerja dengan jaminan kerja rendah, dengan kontrak kerja 3 bulan yang diperbaharui lagi dan lagi dan lagi. Hai Jasa Marga, turun ke sini. Segera selesaikan permasalahan di perusahaan Anda. Lihat pula protes yang digalang buruh pelabuhan Tanjung Priok. Jam kerja, jam 4 jam 8 malam, kalau nggak masuk dipotong 40.000. Ribuan kilometer dari Tanjung Priok, buruh pelabuhan Hong Kong pun memprotes upah murah dan jam kerja yang panjang. Bayangkan saja, mereka mampu melakukan pemogokan selama 40 hari. Di Hong Kong pula, buruh migran asal Indonesia, Filipina, Thailand, dan banyak lagi tegas berkata bahwa mereka adalah pekerja, bukan budak. Tiga 30 tahun setelah berlakunya kebijakan industri berorientasi ekspor, Indonesia telah memasuki krisis, gelombang demi gelombang. Kebijakan ramah investasi, kebijakan orientasi ekspor, dan pengerukan kekayaan alam, seluruhnya ternyata hanya membuat makmur segelintir saja orang. Sepanjang tahun-tahun itu pula, desa-desa pertanian hilang, diganti deretan pabrik, apartemen, dan pusat belanja. Dan penduduk dijadikan cadangan buruh murah. Semenjak gelombang industrialisasi, penduduk Bekasi tinggal di kota yang terpolusi. Banjir dan kekeringan datang silih berganti. Sekali lagi, seluruh cerita itu sama sekali bukan khas Indonesia. Perampasan lahan, kebijakan upah murah, praktek kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing, hingga pemberangusan serikat, semua terjadi banyak negara Asia. Tapi di banyak tempat di Asia pula, ada demikian banyak orang-orang tak ternama yang terus bekerja untuk membangun serikat buruh demokratis dan kuat, untuk membangun perlawanan kaum buruh. In India, this is a new phase of labor movement. Buruh bersatu
exploit the workers in the Philippines, in Indonesia, in Vietnam, in mainland China, or even in Latin America. Everywhere. Tak bisa dikalahkan. Dan hari ini ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa. Saat ini puluhan ribu buruh sudah melumpuhkan kawasan industri. Mereka berkumpul di satu titik ini, yaitu di perempatan Lipo Cikarang. Di Cikarang, Jawa Barat, buruh melumpuhkan kawasan industri Cikarang menuntut pencabutan sistem outsourcing. Angkat tangannya. Semua kunci demokrasi. Bekasi bergerak, maka daerah lain akan bergerak.